Juga dengan kita mengikuti HIMSI itu banyak manfaat yang bisa kita peroleh, seperti kita bisa belajar untuk memanajemen waktu, terus meningkatkan kedisiplinan kita. Pokoknya banyak deh Mbak untuk manfaatnya sendiri. Iya, siap. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan podcast kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dan ini di sini saya akan menemani Anda semua untuk menyaksikan podcast kita hari ini yang bertema pengenalan HIMSI UBSI Solo. Pastinya teman-teman jadi penasaran ya? Nah, yuk kita sebelumnya langsung saja kita ke narasumber kita. Oke, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita teman-teman UBSI semua jadi penasaran nih tentang fungsi UBSI Solo. Nah, ini boleh Masnya perkenalan terlebih dahulu ya? Oke, siap. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Al-Jarin. Saya sebagai Ketua HIMSI Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Solo. Dan saya Ridwan Gurukusumo sebagai wakilnya. Oke, nah teman-teman, ini tadi kita udah berkenalan dengan narasumber kita yang titik itu ya. Nah, ini ada Mas Alfi dan Mas Riki. Selanjutnya kita langsung aja ya ke temanya, pengenalan HIMSI UBSI Solo. Oke Mas, nah ini tadi temanya kan pengenalan HIMSI UBSI Solo ya. Nah, boleh tahu nggak apa sih HIMSI UBSI Solo itu? HIMSI UBSI Solo itu memiliki kepanjangan yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang anggotanya itu seluruh mahasiswa sistem informasi sendiri. Oh ya, jadi untuk prodi sistem informasinya aja ya? Oh iya, betul. Nah, selanjutnya ini tadi udah dijelaskan sama Mas Rifki tentang apa itu HIMSI ya Mas ya. Nah, tujuannya HIMSI sendiri itu apa Mas? Jadi tujuan dari HIMSI itu sama seperti organisasi lain ya. Jadi untuk melatih mahasiswa untuk ikut dalam berorganisasi sehingga nanti ketika lulus kuliah nanti bisa dapat dengan mudah berbaur dengan organisasi di luar sana gitu ya. Oh iya, jadi HIMSI itu sebuah organisasi yang di prodi sistem informasi gitu ya. Iya. Nah, itu tadi kan organisasi ya Mas ya. Nah, struktur dari organisasi HIMSI sendiri itu bagaimana Mas? Jadi untuk struktur dari HIMSI itu ada 4 divisi, yaitu pendidikan, kemudian ada Sosmas, ada PSDM, dan juga ada Kominfo. Selain dari 4 divisi itu tentu saja ada yang namanya PH atau pengurus harian, Mbak. Siap. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Mas Alfi nih, ada 4 divisi ya Mas. Boleh nggak dijelaskan? Mas Alfi mungkin bisa terlebih dahulu menjelaskan? Dari pendidikan dulu ya. Iya, siap. Pendidikan itu lebih fokus ke akademik. Pengembangan mahasiswanya di UBSI Solo seperti buat seminar, study club. Tadi klub. Ya, seperti itu. Kemudian aktif dalam mengikuti lomba-lomba semacam itu. Iya. Dan masih ada banyak. Oke. Nah, itu tadi salah satu contohnya enggak tuh ya. Nah, tadi kan nggak dijelaskan Mas Rifki itu pendidikan Mas. Tadi kan ada 4 nih. Nah, kalau Sosmas sendiri itu apa Mas? Sosmas itu kepanjangan dari sosial masyarakat. Jadi divisi ini aktif dalam bidang sosial, Mbak. Jadi untuk contohnya untuk berhubungan dengan masyarakat luar. Terus contoh dari event-eventnya ya, Mbak. Itu ada contohnya adalah bakti sosial gitu. Kemudian ada penggalangan dana gitu, Mbak. Oh, jadi lebih ke masyarakat gitu ya. Jadi membantu gitu ya Mas ya. Oke. Nah, tadi ada PSDM juga. Apa sih Mas PSDM itu? PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Oh iya. Apa itu? Menarik sekali. Itu mengembangkan mahasiswa, khususnya di UBSI Solo, dan mempererat hubungan antara mahasiswa, seluruh mahasiswa. Gitu. Kegiatannya Kegiatannya itu semacam membuat nafrap, malam dia. Di setiap kampus pasti ada. Jadi itu makrab itu mengajak semua mahasiswa gitu ya. Dia lebih erat. Oh gitu, saja.
Nah, terus tadi ada Kominfo juga yang disebutin. Nah, itu apa Mas itu? Ya, jadi Kominfo itu divisi yang aktif dalam media gitu Mbak, media dan menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan HIMSI ataupun hal-hal yang terkait lainnya Mbak. Jadi dia itu fokus ke dokumentasi gitu Mbak. Nah, dan juga untuk HIMSI kan punya media sosial nih. Oh, sih. Nanti yang ngurus atau yang megang itu divisi Kominfo Mbak. Oh, berarti itu lebih menginformasikan gitu ya tentang PSI itu apa gitu. Terus apa kegiatan nanti Kominfo itu ya bertugas menginformasikan itu. Ya, gitu ya. contohnya podcast ini kan yang mengadakan Kominfo Mbak. Oh ya. Ya, boleh. Nah, tadi itu kita udah tahu divisi itu apa gitu. Terus divisinya itu apa. Nah, untuk kelasnya sendiri, itu kenapa kalian berdua itu ikut HIMSI? Kebanyakan kalian kan udah kuliah tuh. Nah, Jadi, gimana itu? Alasannya itu apa? Kenapa mengikuti HIMSI? dari saya dulu ya. Iya. Wah, jadi alasan saya untuk mengikuti HIMSI itu boleh dibilang itu keluar dari zona nyaman Mbak. Oh, Jadi kan mahasiswa kan cuma kuliah terus pulang itu kan nggak ada kegiatan. Jadi saya ingin itu selain di kegiatan kuliah yang wajib itu ada kegiatan lain seperti ikut dalam organisasi HIMSI ini Mbak. Terus juga dengan kita mengikuti HIMSI itu banyak manfaat yang bisa kita peroleh seperti kita bisa belajar untuk memanajemen waktu, terus meningkatkan kedisiplinan kita. Pokoknya banyak deh Mbak untuk manfaatnya sendiri. iya siap. Jadi keluar dari zona nyaman tapi masuk ke zona aman gitu ya? Ya, siap. Nah, tadi kan Mas Alfi nih. Kalau Mas Rifki sendiri gimana? Alasannya apa ini? Kalau saya sendiri itu UPSI di Solo kan tergolong baru. Oh iya, yes, Terus saya ingin itu lebih ke mempromosikan UPSI biar lebih dikenal sama banyak orang melalui mengikuti himpunan mahasiswa ini sistem informasi dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yaitu program kerja yang tadi sudah disebutkan, Ya. yaitu banyak biar bisa lebih dikenal sama orang lain. Oh iya. Nah, tadi Mas Rifki bilang ada program. Nah, contoh salah satunya itu apa Mas Profundas? Program apa nih Mbak? Banyak banget programnya ini. Event banyak Mbak. Oh, kalau event banyak ya. Ya. Contohnya apa? Jadi untuk event sendiri ya Mbak, kan kita punya yang namanya kalender kerja kan. Itu sudah kami rapatkan di awal-awal periode. Iya. Terus nanti itu kami inginnya 1 bulan itu fokus ke dalam 1 event. Dan event itu pun nanti yang menangani juga dikhususkan. Misalnya event apa nanti ditangani oleh divisi khusus gitu Mbak. Ya. Yang berhubungan gitu. Jadi setiap divisi kami harapan untuk aktif semua gitu Mbak. Oh iya, jadi sangat membantu. Bulan ini divisi mana, bulan depan divisi mana gitu. Oke, siap. Nah, ini tadi udah menarik banget ya Mas ya. Ada event-event. Nah, terus kalian berdua ini kan dari agency ya. Nah, itu ada nggak sih kendala-kendala yang buat kalian itu gimana gitu? Pastinya banyak. Ada ya. Ada. Pasti ada ya. Nah, kendala-kendala itu pasti ada solusinya ya Mas ya. Nah, itu terus solusinya Masnya itu dari kalau ada kendala-kendala itu gimana? Jadi untuk solusi dari kendalanya itu kembali lagi ke kendalanya Mbak. Misalnya kan kendala yang sering kami hadapi misalnya contohnya miskomunikasi gitu Mbak. Oh, iya. Terus kadang itu kalau ngadain acara terus itu suka datangnya ada yang telat atau bahkan ada itu Mbak. Jadi untuk solusi seperti itu ya kita harus sering lagi untuk komunikasi terus mengakrabkan diri antar anggota HIMSI. Terus untuk menyiapkan event lebih prepare lagi gitu Mbak. Oke. Menarik banget ya teman-teman. Tadi Mas Alfi sama Mas Rifki sudah menjelaskan HIMSI itu apa. Nah teman-teman ini pasti teman-teman UPSI yang terutama itu bisa mengikuti organisasi tersebut untuk menambah wawasan teman-teman juga gitu ya Mas ya. Nah mungkin itu tadi ya Mas ya yang bisa kita bicarakan hari ini karena ini waktunya juga sudah mepet ya. Ya
mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Mas Alfi dan Mas Rifki sudah memberikan informasi kepada kita semua pastinya ya. Itu terima kasih, dan buat teman-teman tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ini. Nah, itu tadi kita bisa mengambil hikmah dari Mas Alfi sama Mas Rifki itu bahwasanya kita itu jalan jadi mahasiswa yang tetap wajar, kuliah pulang aja ya. Jadi kita harus memindahkan zona nyaman kita ke zona aman gitu ya Mas Yas, dengan mengikuti organisasi, menambah wawasan kita. Nah, itu tadi kesimpulannya, kita bisa mengubah mindset kita bahwasanya berorganisasi itu baik untuk mental kita ke depannya, gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast hari ini bersama narasumber-narasumber kita dan GC-GC pastinya. Mungkin lain waktu kita dapat podcast lagi dengan narasumber-narasumber yang pastinya menarik juga. Terima kasih teman-teman buat yang menyaksikan. Saya Ferdiana, juga ada salah cover selaku host pada hari ini. Saya undur diri, bye-bye.